Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Bristiana Putri dari Prodi PAI Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membuat analisis mengenai sebuah studi kasus yang saya angkat dari CNN Indonesia, yaitu mengenai kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Tugas ini atau video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling yang diampu oleh Ibu Nuraini Farida, SPD MPD. Nah, mengapa saya mengambil kasus ini? Karena dari berita CNN Indonesia, Federasi Serikat Guru Indonesia mengungkapkan gitu bahwa ada banyak banget kasus kekerasan seksual dari 2022 hingga 2023 itu terus meningkat. Nah, VSGI ini mencatat ada 17 kasus pelecehan seksual dengan 117 korban terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Itu di 2022. Sedangkan di 2023 pada 18 Februari awal itu FSG melakukan pendataan lagi. Ada sekitar 202 anak menjadi korban dari 22 kasus kekerasan seksual di satuan pendidikan. Lagi-lagi pelakunya itu deretan guru ya, sangat disayangkan sekali. Jadi kasus-kasus pelecehan di sekolah ini tuh sangat merugikan dan berdampak buruk gitu ya bagi psikologis anak. Oleh karena itu perlu adanya upaya pencegahan dan penanganan yang serius nih dari pihak sekolah maupun pemerintah. Bagaimana upayanya? Kalau pihak sekolah saja menjadi salah satu pelaku gitu ya dari pelecehan seksual ini terjadi, itu salah satunya dari mereka gitu. Terus kita ini sebagai calon guru gimana bisa mengatasi kekerasan seksual di ranah sekolah gitu. Ada nih beberapa cara atau penanganan untuk mengatasi atau menanggulangi kasus tersebut. Salah satunya menerapkan pendidikan seksual. Jadi di ranah sekolah atau di selama pembelajaran itu diselingi gitu dengan pendidikan seksual. Dasar-dasar aja dulu gitu. Supaya apa? Supaya agar anak ini bisa mengetahui gitu kalau perbuatan ini tuh termasuk ke dalam pelecehan. Karena kebanyakan mungkin anak-anak seusia tingkat sekolah dasar gitu ya, anak-anak yang masih beranjak dewasa itu, mereka itu masih awam gitu, masih awam terhadap hal-hal yang sebenarnya itu tuh termasuk ke dalam pelecehan gitu, walaupun mungkin tingkat pelecehannya tidak parah gitu ya. Contohnya seperti mungkin ada teman sebayanya yang memegang-megang area-area yang mungkin tidak seharusnya dipegang, itu kan masuk ke dalam ranah pelecehan seksual gitu ya. Tapi karena mungkin dia tidak terbiasa atau masih awam, jadi menganggap hal itu aja tuh boleh-boleh saja, karena sebelumnya tidak ada pendidikan gitu, nggak ada pendidikan seksual atau tidak ada pengenalan bahwa ini tuh pelecehan seksual loh, pelecehan di perkataan, dari panggilan atau tatapan gitu ya. Itu juga bisa masuk ke dalam ranah pelecehan seksual gitu. Jadi perlu gitu anak-anak tuh dikasih tahu atau dikasih pembelajaran mengenai hal-hal yang basic tadi gitu ya. Atau bisa juga dimasukkan ke dalam kurikulum dengan menyesuaikan usia dan daya pikir anak, supaya anak nih pelan-pelan paham dan nggak awam lagi. Lalu yang kedua, menciptakan lingkungan yang aman. Nah, lagi-lagi pendidikan gitu ya. Pendidikan ini harus menciptakan lingkungan yang aman bagi siswa, bukannya malah menjadi lagi lingkungan pendidikan ini harusnya lingkungan pertama yang dapat menciptakan lingkungan yang aman bagi siswa untuk menuntut ilmu, untuk mengembangkan kreativitas yang dimiliki oleh mereka, terus dan lain sebagainya, bukan malah menjadi tempat yang tidak aman bagi mereka gitu. Makanya setiap lingkungan pendidikan itu harus
melindungi peserta didiknya dari setiap tindakan kekerasan, baik itu kekerasan seksual maupun kekerasan yang lainnya gitu. Terus melakukan sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi dan edukasi ini dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran. Lagi-lagi kita harus memberikan pemahaman dan kesadaran siswa dan guru gitu. Guru ini harus menjadi garda terdepan seharusnya untuk melindungi siswa dari bahaya tentang kekerasan seksual dengan cara mencegahnya, bukan malah melakukannya. Maka dari itu ini menjadi concern kita juga ya sebagai calon-calon tenaga pendidik, supaya jangan hanya pintar mengedukasi, tapi kita juga harus bisa mencegah hal itu terjadi. Jangan sampai kita ini menjadi pelakunya gitu. Maka dari itu kita juga harus menjalin komunikasi yang baik itu antara siswa dan lingkungan sekitar siswa, teman-teman sebaya atau orang tua siswanya. Kita harus melakukan komunikasi yang baik untuk mencegah terjadinya lagi-lagi kekerasan seksual itu terjadi. Lalu menindak tegas pelaku kekerasan seksual. Tentu ya kita harus menindak tegas gitu pelaku kekerasan seksual dan melindungi korban, karena lagi-lagi kan korban pasti yang sangat dirugikan dari segi psikologis, dan intinya yang lebih dirugikan tuh pasti korban, karena psikologisnya pasti terguncang dan pasti mengalami trauma berat gitu. Sehingga gak banyak orang juga yang mengalami kekerasan seksual ini mereka stres atau bahkan terjadi hal-hal yang ya terlewat batas gitu ya. Harusnya hal ini ditindak dengan serius dan tidak boleh ditutup-tutupi, karena banyak sekali kasus-kasus kekerasan di sekolah tuh justru karena pelakunya merupakan pihak sekolah, tapi justru pihak sekolah menutup kasus tersebut dan tidak mengindahkan, bahkan dibiarin gitu korbannya. Jadi seakan-akan korban tersebut yang salah, padahal kesalahan korban mau itu dari segi berpakaian atau bagaimanapun, yang harusnya disalahkan itu pelaku, karena pelaku itu kan melakukan tindak kekerasan seksual. Pelecehan seksual di sekolah ini semoga kedepannya tidak terjadi lagi dan semakin menurun kekerasannya, dan semoga pihak sekolah juga lebih membuka mata dan membuka hatinya untuk tidak menutup-nutupi kasus kekerasan yang terjadi dengan dalih mencoreng nama baik sekolah gitu ya, tidak mencoreng nama baik sekolah. Justru nama baik sekolah itu akan baik jika sekolah itu transparan gitu terhadap orang tua dan masyarakat sekitar, sehingga apapun yang terjadi di ranah sekolah itu masyarakat tahu, pihak orang tua tahu, dan sama-sama saling kooperatif untuk membangun lingkungan sekolah yang baik dan menciptakan anak-anak di sekolah yang baik pula gitu. Jadi upaya pencegahan dari pihak sekolah itu perlu, dan penanganan yang serius dari pihak sekolah dan pemerintah juga perlu, serta dukungan dari masyarakat juga tentunya untuk mencegah kekerasan seksual ini terjadi, sehingga nantinya tidak terjadi lagi kasus-kasus serupa dimanapun dan kapanpun itu. Terus ada tindakan yang harus dilakukan. Bagaimana sih tindakan yang harus dilakukan oleh siswa jika mengalami kekerasan seksual gitu ya? Karena kan kita tidak pernah tahu, walaupun kita sudah mengantisipasi gitu ya dengan pakaian yang tertutup atau pakaian yang sopan, tapi tidak menutup kemungkinan pelaku kekerasan seksual ini tidak melakukannya gitu. Nah, jika kita mendapatkan perilaku kekerasan seksual, kita bisa berbicara dengan orang yang dapat dipercaya, seperti misalkan terjadinya itu di sekolah, bisa berbicara dengan guru BK, guru konselingnya, atau orang tua, atau mungkin
teman yang dapat dipercaya, sehingga teman tersebut memberikan dukungan penuh terhadap korban, lalu membantu siswa itu untuk mengatasi masalah tersebut dan melaporkannya ke guru atau ke orang tuanya, sehingga mendapat penanganan yang memungkinkan gitu ya. Atau mencatat bukti-bukti kekerasan yang dia ingat. Misalkan siswa yang mengalami kekerasan di sekolah itu ketika mendapatkan kekerasan seksual di sekolah itu bisa mencatat nih bukti-bukti kekerasan yang dialaminya, seperti waktunya kapan, tanggalnya kapan, jam berapa, tempatnya di mana, atau pelakunya siapa. Jika dia mengenali pelakunya bisa ditulis, atau mungkin pelakunya itu orang asing tidak dikenal tapi dia hanya tahu dari atributnya, itu bisa menjadi catatan notes gitu ya, supaya laporan atau ketika dia melaporkan kekerasan seksual yang terjadi pada diri dia itu bisa segera ditangani gitu ya. Jadi hal ini juga dapat membantu proses penanganan kasus kekerasan seksual ketika dia mencatat dan merincikan kekerasan seksual yang dialami ketika masa itu. Kita mencari bantuan dari lembaga yang berkompeten. Lagi-lagi ketika kita mendapat kekerasan seksual di sekolah atau dimanapun, kita bisa ya mencari bantuan seperti di lembaga advokasi kesehatan atau ke pihak-pihak sekolah yang suportif. Dan tentunya menjaga kesehatan fisik dan mental. Siswa yang mengalami kekerasan seksual di sekolah itu perlu menjaga kesehatan fisik dan mentalnya. Hal ini bisa dilakukan dengan cara tidak stres gitu ya, menghindari stres, menjaga pola makan yang sehat, terus melakukan aktivitas fisik yang teratur, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif sehingga membantu mengatasi trauma yang dialaminya. Tentunya dalam menghadapi kekerasan seksual di sekolah atau dimanapun ini, siswa perlu mendapat dukungan dari orang yang dipercaya, sehingga orang-orang terdekatnya perlu mensupport dia, perlu menjadi tempat yang aman bagi dia, dan memberikan motivasi-motivasi agar dia tidak trauma dan stres berkelanjutan. Mungkin itu berbagai macam upaya atau tindakan yang bisa dilakukan seseorang atau siswa peserta didik yang mengalami kekerasan seksual. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal buruk, salah satunya kekerasan seksual, dan semoga kita juga bukan salah satu dari mereka yang menjadi pelaku kekerasan seksual. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.